Sebelumnya Bank Indonesia optimistis ekonomi juga akan terus membaik di tahun depan. Ekonomi Indonesia di tahun 2021 diperkirakan bisa tumbuh di kisaran 4,8 hingga 5,8%. Di tengah melonjaknya penularan kasus COVID-19, Bank Indonesia optimistis bahwa pemulihan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut di tahun depan. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dari sisi fiskal dan juga kebijakan moneter dari Bank Sentral mulai menunjukkan hasil positif. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan sejumlah indikator ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi. Di dalam negeri, perekonomian nasional juga membaik pada tahun 2021. Insya Allah, ekonomi akan mulai tumbuh positif pada triwulan 4 2020 dan meningkat ke sekitar 4,8 sampai 5,8% pada 2021. Pertumbuhan ekonomi juga meningkat di seluruh daerah. Didukung kenaikan ekspor dengan perbaikan ekonomi global, konsumsi dengan stimulus belanja sosial dari pemerintah, investasi dengan stimulus belanja modal, dan investasi swasta dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk menopang pertumbuhan ekonomi tahun depan, Bank Indonesia akan tetap mempertahankan kebijakan tingkat suku bunga rendah, di mana saat ini suku bunga acuan BI repo rate telah berada di level terendahnya sepanjang sejarah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Senada dengan Bank Indonesia, Presiden Joko Widodo juga optimistis bahwa ekonomi Indonesia akan segera pulih. Menurut Presiden, ekonomi Indonesia telah melewati masa-masa terburuknya selama pandemi. Sinyal positif perekonomian juga sudah jelas, semakin jelas. Kerja keras kita mulai menampakkan hasil. Pada triwulan kedua 2020, ekonomi kita terkontraksi minus 5,32%, dan pada triwulan ketiga 2020, perekonomian kita terkontraksi minus 3,49%. Artinya telah melewati titik terendahnya, titik balik menuju membaik, tren positif membaik, dan dengan momentum ini saya yakin kita akan bergerak lagi ke arah positif di triwulan keempat dan seterusnya. Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perlambatan ekonomi di banyak negara di dunia. Namun pemerintah Indonesia optimis bisa membangkitkan perekonomian nasional di tahun 2021 mendatang. Berikut informasi selengkapnya dari Menko Perekonomian bersama Erlangga Hartarto. Di tahun 2020 ini, perekonomian dunia menghadapi tantangan yang berat karena adanya wabah corona. Meningkatnya kasus COVID-19 berpengaruh terhadap perubahan perilaku sosial masyarakat, termasuk pola konsumsi sekaligus struktur perekonomian nasional bahkan dunia. Jika dibandingkan, pengaruh COVID-19 memang lebih terasa dampaknya pada negara-negara maju ketimbang negara-negara berkembang. Di Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi relatif lebih memiliki daya tahan di masa pandemi. Hampir semua lembaga yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 akan mengalami recovery alias peningkatan dengan pertumbuhan yang positif dengan kisaran 4,5% hingga 5,5%. Ya, pemerintah sih optimis 4,5 sampai 5,5%. Itu tandanya tentu kita lihat bahwa antara di kuartal kedua itu sudah menjadi bottom out, jadi rock bottomnya sudah dicapai karena kita minus terkontraksi lebih dari 5%, tetapi di kuartal ketiga sudah minus 3, sehingga sudah ada tren positif. Dan kalau kita lihat kuartal to kuartal itu naiknya 5,05% antara kuartal kedua ketiga. Nah, kalau itu kita bisa pertahankan dengan konsumsi pemerintah yang 9%, maka kami optimis bahwa pertumbuhan kita trennya tetap positif
mungkin dalam range antara 2 sampai -2 sampai -1, bagus-bagus bisa sampai 0,6 di tahun ini. Karena apa? Karena pertama program PEN itu diperkirakan akan mendekati 90, ya saya nggak ngomong 100%, tapi mungkin 97, hampir mendekati 100% ya Pak? Mendekati 100%. Walaupun kabarnya sampai dengan bulan lalu masih sekitar 63%, benar ya, kan? Karena kan kita mulai Juli, jadi yang belum terserap itu kaitannya dengan korporasi. Sedangkan korporasi itu adalah sebagian besar di BUMN, jadi itu pasti 100% akan terserap, karena itu menunggu PP. Kemudian yang berikut di sektor kesehatan, memang ada sekitar deltanya 35 triliun, tetapi itu nanti akan digunakan untuk vaksin. Jadi kalau itu dipakai, kami optimis. Plus nanti pembelian dari belanja daripada KL. Jadi biasanya rata-rata, karena kemarin sudah berkali-kali diadukan realokasi, jadi kami confident juga itu akan 96% terserap. Nah, plus kita melihat bahwa situasi pasar modal dan keuangan kita itu sudah masuk di dalam indikasi pre-COVID. Pre-COVID. Jadi kalau kemarin indeks kita sudah mencapai sekitar 5.800, 5.900 dan rupiahnya 14.100. Jadi kita melihat bahwa trennya sudah sangat positif dan ditambah lagi dengan ada Purchase Manager Index di sektor manufaktur itu sudah 50,6. Jadi masuk dalam posisi confident levelnya tinggi. Dan bahkan JP Morgan memperkirakan di tahun 2021 indeksnya di atas 6.500. Ya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan beberapa sektor usaha yang tumbuh positif di tengah pandemi adalah sektor usaha yang berkaitan dengan perkebunan dan pertanian. Tim TV One mengabarkan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani menilai sektor yang berkaitan dengan konsumsi masyarakat akan lebih cepat pulih di tahun mendatang. Apindo juga memandang semua yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah akan berkembang dengan landasan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ada. Menurut pandangan kami, semua yang terkait dengan konsumsi harian masyarakat itu pasti akan cepat recover ya. Seperti misalnya di sektor makanan minuman, di sektor yang terkait dengan consumer good, fast moving consumer good itu pasti akan bergerakan cepat. Nah, yang juga kita melihat potensi yang besar itu sebetulnya adalah semua yang related kepada usaha menengah kecilan, usaha mikro kecil dan menengah ini juga menurut pandangan kami akan mempunyai peluang yang besar karena mereka peluang untuk ekspornya juga sekarang akan lebih terbuka karena sebagai contoh misalnya kalau dikaitkan dengan regulasi tenaga kerja misalnya sebelumnya mereka selalu dianggap bahwa mereka tidak comply gitu karena mereka membayar di bawah daripada upah minimum misalnya. Nah sekarang ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi adalah kesepakatan kedua belah pihak jadi bipartit. Nah ini sudah ada dasarnya di undang-undang sehingga ini juga akan membuat mereka secara regulasi mempunyai kemampuan untuk bisa ekspor lebih baik lagi ke depan.